Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun secara daring. Dalam kali ini materinya adalah terkait dengan persiapan ya, pelaksanaan online, SIMAK online ya, teknis pelaksanaan SIMAK online eh, yang sebagaimana kita ketahui ya, semenjak pandemi itu mungkin sekitar tahun 2020 ya, 2020 sampai 2000 sampai sekarang ya 2024 itu pelaksanaan SIM online itu pelaksanaan SIMAK itu dilaksanakan secara online begitu ya, seperti itu. Jadi tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan SIMAK UI online begitu. Nah, di sini kita sudah bersama-sama, kita sudah ada nih hadir Mas Muhammad Adriansyah. Beliau ini apa ya? Saya kalau apa namanya agak ini juga ya, eh, Mas Andri ya, kita perkenalannya agak unik juga. Jadi Iya, nanti Mas Andi bisa cerita sedikit ya, bagi awal mulai kita perkenalan. Tapi sebelumnya mungkin mohon izin saya untuk menyampaikan sedikit dari terkait dengan CV ya, CV beliau nih yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya, Mas Andri sudah berkenan untuk sharing dengan kita. Mudah-mudahan nanti banyak tanya jawab dari teman-teman seputar pelaksanaan SIMAK UI online yang mungkin di sini sebagian besar masih baru bergabung ya di periode ini. Jadi mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi mungkin sekilas aja mungkin ya, saya tidak ingin terlalu lama nanti di dalam membahas CV-nya. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu bisa nanti saya share apa namanya profil beliau ya. Jadi ini eh, Mas Muhammad Andriansyah ya adalah lulusan dari S1-nya adalah dari Politeknik ya, Statistik STIS, kemudian STIS Jakarta, kemudian juga S1 dari Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Kemudian saat ini beliau alhamdulillah sudah diterima sebagai mahasiswa UI, meskipun sepertinya belum mulai kuliah ya Mas ya. Nanti mungkin bisa diceritakan eh, kapan mulai berkuliah nanti. Kemudian juga mungkin di sini juga akan banyak teman-teman juga ya yang nanti akan tunda studi juga mungkin ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin nanti Mas Andri bisa me- apa namanya menyampaikan juga infonya begitu ya, seperti apa untuk bagi teman-teman yang mengajukan tunda studi begitu. Nah, ini banyak sekali dan beliau ini saat ini Mas Andri adalah apa namanya PNS ya di lingkungan Badan Pusat Statistik. Eh, Kebetulan saat ini bertugas di BPS di Manggarai. Ya, Manggarai itu bukan Manggarai di Jakarta ya, tapi Manggarai di NTT begitu ya, Nusa Tenggara Timur. Mungkin tidak berlama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada Mas Andri untuk eh, memimpin eh, apa sesi pada malam hari ini. Silakan Mas. baik. Terima kasih Mas Fajar. Suara saya terdengar jelas, Mas? Terdengar, terdengar ya. Oh ya, saya mungkin sambil share screen aja ya. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu kepada Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam saya warahmatullahi langsung wabarakatuh. sambil share screen saja ya, Mas Fajar ya. Ya, boleh. Oke, Sudah bisa ya? Sudah bisa? Oh ya. oke. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Ya, terlihat ya. Sudah terlihat. Oke. Jadi terima kasih Mas Fajar yang sudah menyelenggarakan sesi pada hari ini. Mungkin tadi kan disinggung perkenalan saya dengan Mas Fajar ya. Jadi saya itu sebenarnya bukan ikut kelasnya Mas Fajar, cuman
saya selalu nonton di YouTube dari channelnya Mas Fajar ini tentang ketika Pak Kus mengajar, memberikan ilmunya mengenai trik menjawab soal. Kemudian selalu saya ikuti itu setiap malam, apalagi ketika bulan Maret kemarin itu hampir setiap hari, bahkan kayak tidak ada bolosnya itu. Nah, jadi saya ikuti itu tiap malam. Nah, oleh karena itu saya tuh eh akhirnya memiliki suatu apa ya, seperti kalau saya lulus SIMAK UI, saya mau bernazar nih. Nah, akhirnya saya bernazar untuk mau men-sharing session ini. Bagaimana pengalaman saya ketika mengikuti ujian. Nah, kemudian saya chat dah Mas Fajar itu di Instagram dan akhirnya sampai pada saat ini. Terus terang saya belum pernah ketemu Mas Fajar, paling hanya video-video beliau saja. Jadi saya kenalannya tuh di Instagram Bapak Ibu. Jadi terima kasih Mas Fajar telah memberi kesempatan saya untuk menunaikan nazar saya karena sudah lulus di SIMAK UI gelombang 1 bulan Maret kemarin 2024 ini. Dan alhamdulillahnya saya diterima di jurusan yang saya inginkan yaitu di MPKP. Kalau dulu namanya MPKP nih, kalau sekarang namanya Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Dulu MPKP karena Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Nah, jadi sampai sekarang pun singkatannya masih MPKP. Nah, jadi saya mau sharing dulu Bapak Ibu semua ya. Ah, kenapa kita harus di UI? Kalau saya pribadi ya, pribadi saya itu dulu saya lulus SMA tahun 2010 dan saya di Jakarta itu ya. Saya SMA pokoknya saya kuliahnya sekolahnya di Jakarta. Jadi saya kepengen banget melanjutkan di UI. Nah, salah satu universitas terbaik. Nah, itu jadi impian besar saya tuh. Nah, karena saya terbentur dengan kendala biaya dan juga waktu itu 2010 saya juga minim informasi tentang beasiswa. Jadi saya memutuskan untuk kuliah melanjutkannya itu di universitas yang terjangkau lah. Jadi swasta di Jakarta Selatan tuh dekat UI juga tuh, Taman Jagakarsa. Dan itu pun saya sharing pengalaman hidup saya itu 2011 lulus SMA adalah masa drop bagi saya karena saya baru lulus SMA dan SMA saya itu termasuk unggulan di Jakarta Timur tuh. Dan di lingkungan rumah saya, kalau Bapak Ibu tahu di Cililitan ya, Jakarta Timur tuh, itu saya termasuk kayak anak yang berprestasi lah. Tetapi ketika lulus SMA, saya malah nganggur. Aduh, itu drop saya. Saya malu ketemu orang-orang waktu itu ya. Kalau mau sebenarnya saya waktu itu bisa, sebenarnya bisa karena masuk UI karena saya bisa ada kapasitas ke sana. Tetapi karena biaya tadi dan minim informasi beasiswa, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan di kuliah swasta dengan bantuan dari keluarga saya dalam pembiayaannya. Kemudian saya tuh bercita-cita saya tidak mau memberatkan keluarga saya. Jadi saya pengen lanjut kuliah itu yang di PTK, kedinasan. Dan saya tuh tertarik sekali dengan STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan alhamdulillah juga masuk. Bahkan saya masuk ke itu di tahun terakhir saya eh, punya kesempatan, umur 22 waktu itu. Kan batas di STIS itu adalah 22 tahun, jadi saya paling tua ketika masuk di UI itu, di STIS ya. Nah, kemudian ketika saya kuliah di STIS, terus saya dapat eh, benefit di sana ya, kuliah gratis dari negara dan segala macamnya. Saya jadilah PNS di Badan Pusat Statistik. Nah, saya tetap tuh punya keinginan masuk UI. Saya tuh nggak nyerah pokoknya. Dan akhirnya saya dapat informasi mengenai beasiswa segala macamnya dan saya akhirnya mendapatkan impian saya tuh. Meskipun jenjangnya bukan S1 tapi S2. Apalagi saya penempatan bekerja itu dari tahun 2019 ke Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di CV saya itu bahwa saya 25 tahun lahir besar sekolah di Jakarta. Ketika kerja 2019
itu saya langsung di Nusa Tenggara Timur tuh. Bahkan saya punya keluarga di sini, ketemu warga lokal. Nah, jadi kenapa UI selain itu saya bisa pulang kampung. Jadi saya nanti S2 saya juga bisa kembali setelah dari 2019 sampai 2024 sekarang saya di Nusa Tenggara Timur, keterima di UI tahun depan insya Allah kalau lancar, itu saya bisa pulang kampung. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasang niat dari sekarang, jaket kuning pasti bisa gue pakai, terus bisa foto di gedung direktorat. Jadi mantapkan tujuan, perjuangannya jangan kendor, dan juga harus ada pengorbanan. Nah, di sini saya ada link, Bapak Ibu nanti bisa buka bahwa UI itu adalah saat ini menurut WUR ya, World University Ranking gitu, dia di Indonesia itu UI adalah yang paling teratas dari segala universitas di Indonesia. Jadi menurut saya worth it untuk kita perjuangkan. Ini, jadi saya tadi searching di eh, website resminya WUR itu, UI itu dia 800 di bawah apa yang lainnya tuh di bawahnya UI semua. Jadi UI itu adalah memang pantas universitas yang kita perjuangkan karena dia punya brand sampai tingkat dunia. Jadi pantaslah kita perjuangkan itu. Kemudian Bapak Ibu, eh, informasi sangatlah penting untuk dalam mulai dari pendaftaran sampai nanti eh, tanggal-tanggal yang ada rundown-nya itu menurut jadwal dari website penerimaan UI. Ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi saat mengikuti SIMAK UI Pasca Sarjana gelombang 1 kemarin, jurusan MPKP ya, Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis. Tapi persyaratan dan prosedur mungkin berbeda di setiap jurusan. Akan tetapi SIMAK UI itu adalah gerbang utamanya. Jadi misalnya kalau tidak salah ya, di kedokteran kemarin itu ada yang setelah SIMAK UI, nggak lama dia harus wawancara. Terus ada buat project-project apa ya, itu eh, apa namanya prosedur dari tiap jurusan. Nah, kebetulan di jurusan yang saya raih ini itu hanya SIMAK UI aja. Jadi Bapak Ibu tuh harus tahu informasi prosedur penerimaannya itu bagaimana setiap jurusannya. Itu semua lengkap ada di website penerimaan UI. Ya, ini dari mulai jadwal sampai eh, apa namanya pertahapan-tahapannya itu semuanya ada di website penerimaannya. Atau juga bisa kalau sering main medsos itu di Twitter atau Instagram ataupun websitenya SIMAK UI. Tapi kalau dari berdasarkan keterangan di website SIMAK UI, kalau misalnya ada jadwal yang berbeda dengan penerimaan, itu pakainya yang di penerimaan. Atau mungkin sebaliknya, saya lupa. Pokoknya antara dua itu. Nah, kalau untuk tahun 2024, saya rasa itu untuk dua tes UI ini ada istimewanya. Kalau menurut saya ya. Kalau yang bulan Maret kemarin bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya, jadi itu momen-momen yang sangat berkenang. Nah, kalau yang bulan Juni besok, tanggal 16 kan hari Minggu besok nih. Itu bertepatan sekali dengan Idul Adha. Ya, kita bisa diawali dengan puasa. Kalau bagi yang Muslim ya, itu jadikan momen itu tolak balik selain untuk menghadapi ujian juga mengubah kepribadian kita lah. Ya. Kemudian kalau sudah tahu jadwal dan prosedurnya, itu lihat juga prosesnya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal tuh, setiap jurusan itu berbeda-beda. Nah, kemudian ikuti pendaftaran step by step-nya. Dan saya punya pengalaman Bapak Ibu, kemarin saya input nick saya. Dan itu baru ketahuannya ketika login di website ujian. Karena ketika nanti akan ujian, itu loginnya adalah username ketika daftar di penerimaan, dan passwordnya itu adalah nomor identitas. Dan saya ketika masukin nomor saya, oh beda ini, nggak masuk-masuk. Saya cek lagi lah ke akun itu. Ternyata saya salah input nick. Saya input nick hanya 15 digit.
Dan itu saya panik, tapi saya karena mau ujian ya, itu akhirnya udah saya ikutin nicknya dulu, nanti masalah eh, membenarkannya itu belakangan lah. Yang penting saya jangan berlarut, aduh gimana nih nanti nih. Nah, pokoknya saya login ikutin nick yang salah, yang penting saya ujian dulu. Nah, jadi pengalaman saya ini mungkin menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah input nick. Kemudian pada saat pelaksanaan, meskipun secara online ya, jangan harap proses pengawasan ujiannya longgar. Jadi meskipun tidak ada namanya pengawas yang mengawasi kita, tapi mereka itu pokoknya sangat ketat lah. Jadi saya tuh nggak bakal kemarin tuh nggak bakal berani untuk buka halaman browser selain web ujian ataupun saya melakukan kecurangan. Pokoknya saya lurus-lurus aja deh ya, karena di awal itu sudah disampaikan di pengumuman UI ya, kalau ada yang indikasi yang tidak diperkenankan itu bisa membatalkan hasil seleksinya. Jadi saya lurus saja, tidak ada yang curang, meskipun sebenarnya bisa, tapi kita selain diawasi sama panitia juga diawasi sama Tuhan ya. Kemudian saya akan membagikan tips-tips ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa kita diskusi mengenai ini, karena kan tips ini kan versi saya ya, belum tentu berkenan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ada beberapa tips. Yang pertama itu pahami tipe soal SIMAK UI. Ya, jadi SIMAK UI S2 itu ataupun S3 ya, SIMAK itu dia ada dua tipe. Pertama TPA dan bahasa Inggris, mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Tapi yang saya ingin sampaikan itu bahwa ketika kita mau masuk ke soal verbal misalnya nih, itu 30 menit yang diberikan. Dan ketika sudah 30 menit berlalu, itu kita tidak bisa balik lagi ke soal verbal ini. Jadi kita terima yang sudah kita jawab. Nah, kemudian pengalaman saya kemarin ini, saya cukup apa ya, ter, terganggu dengan tingginya kamera laptop, terus juga name tag yang harus dipasang. Nanti saya akan ceritakan. Begitupun juga kuantitatif ya, 50 menit itu banyak. Ini saya hanya sampaikan beberapa materi yang akan keluar saja ya, yang biasa keluar. Terus kalau sudah 50 menit berlalu, itu tidak bisa balik lagi. Begitupun juga penalaran logika. Jadi di TPA itu ada 100 soal dan waktu pengerjaannya 2 jam. Kalau di total ya 30, 50, 30. Nah, kemarin itu saya menjawab hanya 70 soal, Bapak Ibu. Dan itu pun saya sempat terganggu di verbal tadi. Saya bahkan benerin laptop untuk apa namanya? Mau ngepasin, karena kan ada aturan bahwa nomor yang kita tempel itu harus selalu terlihat oleh kamera. Itu yang saya jaga tuh. Nah, ketika saya mau deketin begini, aduh, nggak kelihatan nih. Ya kan di sekarang aja saya tuh cuma kelihatan leher deh. Nah, jadi saya ngepas-ngepasin tuh. Kalau saya terlalu jauh, dia nanti saya nggak bisa lihat soal fokus gitu kan. Kalau saya terlalu dekat, nanti nggak kelihatan. Nah, itu kemarin tuh saya bener-benerin laptop. Bahkan saya waktu itu pakai cuma double tip doang tuh, solasi. Itu naik turun, copot, copot gitu kan. Aduh, itu makanya kemarin saya terganggu sekali di bagian verbal, sehingga di bagian verbal ini saya tuh nggak optimal. Menjawab yang 40 soal paling tuh kalau tidak salah 35 atau 30-an saya jawabnya itu. Nah, kemudian bahasa Inggris itu structure ya, grammar, reading. Nah, ini ada 5 passage, itu umumnya 5 passage ya. Nah, jadi kalau simak UI itu, passage-nya itu adalah hal-hal yang nyata. Jadi itu kayak penelitian yang beneran, ada penelitian yang bukan fiktif. Nah, jadi beruntung kalau nanti misalnya keluarnya soal passage-nya mengenai kesehatan. Nah, kita nih background-nya kesehatan, oh, aman sudah. Jadi bisa jadi kita sudah paham tanpa tahu eh, arti yang ininya. Kemudian tipe yang kedua itu adalah kuasai materi ya. Misalnya di TPA verbal itu, Bapak Ibu mungkin waktunya sih tinggal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nih.
4 hari lagi, tapi itu masih cukup lah. Yang penting kita perbanyak kosakata, dan di UI itu SIMAK mereka adalah EYD yang apa ya, yang saklek lah gitu, yang baku. Nah, jadi misalnya sawah itu, misalnya ada soal padanan kata, eh, sawah, misalnya ya, kampus apa, misalnya ya, kendaraan mobil, terus sama dengan sawah, pilihannya tuh ada air. Nah, ternyata air itu yang jawabannya, karena kalau kita lihat ya, kendaraan itu contohnya itu adalah mobil. Nah, sawah itu contohnya itu adalah air. Sawah air itu ada. Kan kita taunya sawah itu kayak sawah ladang lah atau sawah padi gitu ya. Tapi air itu juga masuk. Nah, ternyata ketika dicari di KBBI itu memang baku, sawah air itu ada. Kemudian analogi juga ya, idiom, idiom juga bisa jadi keluar. Kemudian skimming ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tuh sudah bisa nanti mengatur tinggi kamera, terus eh, kalau saya nanti kasih saran tuh, saya staples kemarin di kerah baju. Nanti saya kasih tahu caranya untuk nempel kode ujian ya. Kemudian di TPA ya, di TPA itu kuantitatif berhubungan dengan angka dan matematika adalah faktor penentu ya. Jadi kita tuh mesti latih kemampuan bermatematika kita. Jadi mulai pertidaksamaan, diagram Venn, aljabar, matematika dasar ya. Itu diperbanyak latihannya, Bapak Ibu, dan kalau misalnya Bapak Ibu fokus dan bisa memahami yang Pak Kus itu sampaikan, itu keren tuh Pak Kus tuh dengan usia beliau yang sekarang ini bisa menjawab tanpa mencoret-coret ya. Kalau kita kan harus coret-coret, tapi kalau Pak Kus itu kan dia melihat soal terus menjawabnya. Emang hebat. Logika. Nah, logika itu ada dua macam ya. Yang pertama itu mengenai premis, silogisme, dan diagram Venn. Diagram Venn di sini maksudnya bukan gambar nanti akan muncul gambar, bukan. Tapi kita menjawabnya itu dengan metode diagram Venn. Mungkin Bapak Ibu bisa searching aja cara menjawab soal premis dengan diagram Venn. Terus juga latihan soal mengenai analisis cerita dengan cepat. Nah, jadi cerita tentang dikasih ketentuan nih, bikin kue hari Senin itu misalnya kue cucur, kue gemblong gitu kan. Terus hari Selasa apa, dan pertanyaan itu biasa seperti itu tuh. Mengenai misalnya kalau hari Kamis nanti jawabnya apa nih misalnya gitu kan. Nah, jadi itu kita harus bisa analisis ceritanya dengan cepat ya. Kemarin itu saya pengalaman kurang, padahal saya sudah membagi waktu nih. Kan ada diberikan 25 menit untuk 40 soal. Padahal itu bisa kita ladang di bab penalaran logika ya. Jadi penalaran logika itu sebenarnya karena jawabannya itu pasti itu gitu ya. Beda dengan yang di verbal. Kalau di verbal kan ya itu Indonesia baku banget ya, kalau kita tidak tahu bisa jadi salah. Kalau di kuantitatif, kalau kita dapat hasil hitungannya, itulah jawabannya. Tapi kalau penerapan logika itu, jawabannya satu. Dan kalau kita sudah paham, nah itu pasti jawabannya. Nah, jadi kalau kuantitatif kan kita harus rumus-rumusan dulu. Tapi kalau di logika itu, kita kalau tahu cara jawabnya, jawabannya pasti itu. Dan itu bisa cepat dan bisa jadi ladang untuk kita menambah poin. Tetapi kemarin tuh saya kurang manajemen waktu karena mungkin di awal saya ada gangguan sekali ya. Nah, jadinya, tapi saya bisa menjawab 70 soal itu. Ya kalau misalnya ada salah, ya mungkin beberapa lah gitu ya. Karena kan kita harus jawab sesuai dengan yang yakin ya. Karena kan ada minus tuh. Nah, tetapi saya coba apa ya, meyakinkan diri 70 soal itu saya yakin jawabannya itu benar. Nah, kalau misalnya ada salah, ya mungkin tidak terlalu banyak lah begitu. Intinya kita jawab yang yakin kita benar. Kemudian masih di materi nih, saya di kalimat terakhir ya, beruntung sekali kalau kita sebelumnya pernah belajar TOEFL ya. Saya itu salah strategi. Jadi
saya kan punya perencanaan lanjut kuliah S2 itu di akhir tahun 2023, dan saya tuh udah beli nih semua instrumen nih, buku TOEFL, buku SIMAK UI, dan saya tuh fokusnya hanya di buku SIMAK UI aja. Nah, saya salah strategi tuh. Coba seandainya saya belajar TOEFL dulu, mungkin pengerjaan soal SIMAK UI itu akan lebih mudah sekali. Karena soal TOEFL itu ternyata, kebalik ya, UI itu adalah mengambil tipe-tipe soal TOEFL. Nah, jadinya kalau misalnya Bapak Ibu sudah belajar TOEFL itu, eh, saya ucapkan beruntung sekali lah. Nah, namun saya juga pun kemarin setelah SIMAK UI fokus di TOEFL, kemarin baru ujian hari Minggu, tanggal 9, dan syukurnya saya juga mendapatkan nilai di atas 500, karena kan saya harus pengen mengapply beasiswa LPDP ya. Jadi targetnya itu kan 500 dan alhamdulillah lancar. Nah, jadi tips yang saya kasih adalah, eh, tadi kan saya bilang kalau di bahasa Inggris UI itu adalah teks beneran nyata ya. Jadi bukan teks fiktif atau bagaimana. Jadi kalau misalnya kita sering baca paper ataupun teks dalam bahasa Inggris, ataupun ketika keluar itu, oh saya bidangnya nih. Nah, misalnya saya bidangnya statistik, ketika passage statistik, wah saya bisa nih tanpa saya harus tahu eh, satu per satu kata-kata di dalam bahasa Inggris itu. Kemudian tips yang saya kasih ke Bapak Ibu semua, main idea sebaiknya dikerjakan terakhir. Biasanya itu kan main idea itu muncul soalnya di, kalau passage 1 dia nomor 1, passage 2 dia nomor 11. Nah, kenapa dikerjakan terakhir? Karena ketika kita jawab passage 1, mulai dari nomor 2 sampai 10, itu kita sudah bisa membaca semua soal. Ya. Jadi ketika sudah, bukan membaca semua soal, ya, membaca semua passage. Dan di UI itu karena dia ngikutin TOEFL, itu dari soal nomor 2 sampai 10 kalau passage 1 ya, itu dia chronological order ya. Jadi dari paragraf 1 itu nomor 2 tuh biasanya. Terus nomor 3 itu di bawahnya dikit. Nah, jadi dia dari atas ke bawah jawabannya di passage. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan nomor 10 di bahasa Inggris, nah itu kita sudah tahu tuh main idenya tuh apa. Nah, begitu. Dan juga kita harus perbanyak vocab ya. Karena tuh dari 10 soal dalam satu passage ya, bisa jadi 4 sampai 3 sampai 4 soal itu adalah mengenai vocab. Dan vocabnya itu rada-rada kata-kata yang bukan kita familiar ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang di structure and written expression, itu kalau kita sudah tahu dasarnya ya, seperti subject, verb, connector, paralel, kelas kata. Itu kelas kata itu yang verb, adverb, terus noun, terus adjective. Itu kita sudah bisa menjawab ya. Karena itu hampir mirip sekali dengan SWE, TOEFL, TOEFL, dengan TOEFL. Dan ada satu soal bonus ya, mungkin itu sering keluar tuh, yaitu tentang inversion. Itu kalau kita dapat soal inversion, nah itu pasti jawabannya cuma satu tuh. Nah, inversion nanti kita, Bapak bisa searching lah, itu inversion itu apa. Jadi kalau yang udah belajar TOEFL beruntung sekali dia. Kemudian tips solusi yang ketiga yang saya bisa sharing ke Bapak Ibu tuh, ini bagian dari pengorbanan ya. Jadi saya akan memberikan buku atau bacaan yang untuk rekomendasi. Ini saya ada beli 4 buku. Ini saya beli bukunya itu akhir tahun 2023 nih. Ada 4 buku yang saya beli. Ada untuk TBS LPDP, terus buku SIMAK UI, ada TOEFL, ada IELTS. Dan yang kepake sekarang tuh 2 buku aja, yaitu TOEFL kemarin. Yang pertama saya korek nih buku SIMAK UI. Dan ternyata ketika saya sudah selesai ujian, terus saya beralih ke buku TOEFL, harusnya terbalik nih, saya harus belajar TOEFL dulu, ujian TOEFL dulu, baru SIMAK UI. Tapi ah rencana kan tinggal rencana ya. Jadi alhamdulillah dilancarkan. Tapi itu untuk yang mempunyai ada kapasitas ya. Bukan saya menganjurkan, belilah, apalagi tinggal 4 hari lagi nih. Ya kan? Itu kemarin saya beli di market. Kalau ujian di Maret, saya beli di akhir tahun, masih cukup lah kita belajar, kita habisin satu buku. Dan juga saya ikut kursus bimbel Bapak Ibu.
dan berbayar itu. Itu mungkin pengorbanan dari saya tuh agak lumayan, itu di atas 1 juta itu bayarnya untuk 4 kali pertemuan. Tapi untuk yang gratis pun ada sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang gratis tuh Bapak Ibu bisa download soal SIMAK UI di link yang di sini. Itu juga resmi dari UI, bisa download soal-soal SIMAK yang pernah kemarin. Dan kalau Bapak Ibu searching di Google atau di YouTube, itu ada pembahasannya umum ya. Jadi dibahas tuh soal-soalnya. Kemudian yang gratis kedua itu ikuti semua webinar, termasuk saya nih, ikut yang diselenggarakan Mas Fajar via YouTube. Jadi modal kuota doang, saya ikutin yang diselenggarakan, bukan hanya dari Mas Fajar, begitu yang lain-lain semua saya ikutin. Terus yang ketiga itu cari video penjelasannya. Nah, tadi kan saya bilang tuh soal-soal kita sudah ada nih, yang dari download dari web SIMAK UI-nya. Terus kita cari videonya, penjelasannya, ataupun uh, website lah, keterangan tulisan doang gitu. Dan kalau saya tuh ada yang keempat yang gratis pun, itu testimoni lulus ujian. Yang sering saya ulang ini ada linknya di sini. Itu yang disampaikan oleh YouTuber ini, itu kayak berbekas di hati saya gitu, dan jadi motivasi. Saya pengen jadi seperti dia gitu loh. Karena kemiripan nasib kayaknya sih ya. Si YouTuber ini ngomong apa, wah ini kayak saya banget ini. Nah, jadi saya sering ulang-ulang tuh untuk memotivasi saya begitu. Kemudian juga kita harus download KBBI online. Kalau misalnya download di Play Store bisa, ataupun di websitenya itu juga, karena itu adalah memperkaya pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia kita. Karena soal di Simakui kan dari 40 soal verbal itu 20 soal biasanya tuh mungkin 15 ya, atau ya sekitaran itu mengenai padanan kata segala macam, dan itu harus EYD banget. Dan bahasa Inggris saya sarankan bisa mendownload buku Longman, karena di situ ada TOEFL basic dasar sekali. Nah, kemudian tips yang keempat yang saya bisa share ke Bapak Ibu tuh ketika saat mengerjakan nih, ya. Kalau di TPA Simakui itu memang didesain nggak bakal bisa diselesaikan 100 soalnya. Kalau misalnya diselesaikan pun itu kalau nggak ngasal atau pinter banget itu orang, ya kan. Nah, jadi memang didesain kita tuh yang standar-standar ataupun yang intermediate itu paling 70-80, yang mungkin 90 lah bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam itu. Nah, jadi kalau ada soal sulit ya, lebih baik di skip aja dulu. Ya, saya tuh kalau misalnya, oh saya tuh tahu, kemarin tuh yang saya ingat ada soal skala. Skala. Jadi skala di peta 1:200. Nah, terus kemudian kalau misalnya saya punya luas luas di peta itu misalnya 10 kali 10, yang sesungguhnya tuh jaraknya berapa? Kan soal SD banget ya. Terus aduh saya bisa sih ngerjain gitu kan. Tapi agak lama nih saya misalnya mikir-mikir dulu. Saya tandain tuh. Kalau di UI itu bisa ada namanya apa namanya flag namanya. Jadi kita tandain, nanti kalau ada waktu kita balik lagi. Nah, jadi saya tinggalin dulu itu. Ketika sudah sampai nomor 50 nih, saya sudah skip nih soal nih, kayak yang mana yang saya bisa gitu kan. Kalau misalnya saya bisa ngerjain dalam waktu cepat, saya kerjain langsung, saya jawab. Tapi kalau misalnya ini ya bakal lama nih, saya skip dulu dah. Nah, yang penting kita tahu. Terus kalau misalnya ketemu misalnya soal eh, pangkat-pangkatan yang, aduh ini gimana caranya nih akar-akaran nih, udah tinggalin aja. Kalau saya kemarin begitu. Kalau yang kita bisa tapi agak lama, kita tandain. Terus yang penting tuh kalau kita udah nggak bisa ngerjain kurang dari 1 menit, itu kita tinggalin aja. Nah, jadi kita kerjain yang cepat langsung jawab. Kalau misalnya dia yang bisa cepat ya. Tapi kalau kita tahu jawaban caranya, terus tapi ini agak lama nih, kita tandain dulu. Yang penting tuh dalam 50 soal 35 soal kuantitatif tuh kita uh, ketemu ketemunya itu maksudnya udah baca soalnya. Nah, jadi jangan sampai baru kalau kita lurus-lurus ya, nah, di nomor 1 sampai 30 ternyata habis waktunya 31 sampai 35 itu kita nggak ketemu soalnya, nggak baca, nggak taunya itu gampang banget sebenarnya. Nah, jadi sayang banget kan. Jadi jangan terpaku sama soal sulit ya. Dan tingkat kesulitan di TPA itu tidak berurutan. Kalau tadi kan bahasa Inggris tuh di passage kan
nomor 2 sampai nomor 10 di PC1 itu berurutan tuh dari atas sampai bawah. Nah, tapi kalau di TPA enggak, dia enggak berurutan, mau yang gampangnya di terakhir, mau susahnya di depan itu pokoknya suka-suka yang buat soal dah. Nah, bisa jadi ada yang di belakang tuh yang mudah. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin bisa jawab langsung cepat ini kita tandain dulu, kita skip itu. Nanti kalau sudah ketemu soal sampai nomor 35, nah baru kita balik lagi ke soal yang skip tadi, yang ditandai tadi. Dan ingat ya ada -1, jadi jangan sampai kita sembarangan isi, apalagi cap cip cup ya. Mungkin yang di bahasa Inggris tadi saya sampaikan ya main idea itu bisa aja eh, katanya diganti tuh, misalnya best title, terus closest meaning itu di belakangan aja ya. Tapi kalau di proses mining itu kayak tidak ya. Proses mining itu sama aja kayak river. Nah, kemudian nih kalau di reading itu kan di reading ya, itu kan di waktu terakhir banget ya, di mana kita sudah cukup energi banget ya, terkuras karena 2 jam tambah 90 menit itu kita ujian. Jadi kalau misalnya kepepet nih di reading, kemarin saya pun begitu di passage terakhir itu ya, ini saya masih ingat banget apa-apa passage yang keluar kemarin saya catat. Nah, di Demokrasi of Indonesia itu saya udah keburu sama waktu. Nanti saya ceritain kenapa saya bisa nggak pas waktunya, manajemen waktunya. Akhirnya ketika di passage 5 itu, saya cari soal yang refer to, terus vocabnya. Jadi nggak harus kita memahami isi teks. Nah, jadi soal-soal yang begitu tuh harusnya bisa kita jawab. Apalagi di bahasa Inggris kan nggak pakai ada pengurangan poin ya. Nah, jadi sah-sah aja kita mau jawab A, B, C, D. Apalagi di bahasa Inggris kan dia pilihannya opsi cuma 4. Kalau di TPA kan ada 5 opsi tuh, A, B, C, D, E. Nah, intinya juga di structure unwritten, reading, itu manajemen waktunya. Intinya bagaimana ya? Artinya di structure dan written itu kan kita cuma punya waktu 30 menit ya. 30 menit saja untuk menjawab 40 soal. Dan yang paling lama itu di nomor 1 sampai 15. Itu bagi saya sih ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih cepat. Nah, nomor 1 sampai 15 itu mengenai structure. Jadi kita fill the blank ya. Itu biasanya tuh menguras banyak waktu kalau saya umumnya. Kalau saya tuh biasanya tuh di structure itu agak lama. Jadi kita tandai nih 15 soal di structure, saya targetnya selesai mungkin 14 menit. Jadi 15 sampai 30 menit saya ke written expression yang nyari yang salah begitu. Kalau nyari yang salah itu bisa lah cepat kalau kita tuh udah tahu kelas kata terus subject verbnya, jadi bisa lebih uh, mempercepat kalau di written expression. Tapi di structure itu yang kita, kalau saya pribadi ya, agak cukup bermasalah di structure tuh. Dan yang terakhir tips yang saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah saat mengerjakan ya, yang pertama tuh berdoa tuh udah pasti ya, nggak bisa kita pungkiri, doa itu adalah salah satu senjata kesuksesan ya. Jadi saya taruh ini di poin pertama saat mengerjakan nih. Uh, Sebelum ujian dan hari-hari tentu sebelumnya ya, apalagi sekarang nih ya, H-4 nih, usahakan perbanyak berdoa, minta dimudahkan dalam mengerjakan soal dan bisa lulus S2 UI. Nah, jadi jangan kita dengarkan bisikan hati kita, ah lu banyak sholat, banyak ibadah, lu mau deket ujian. Itu nggak apa-apa, abaikan itu bisikan. Apalagi kalau tetangga, ini kita, wah ini Andri ini sering buat ke masjid nih, ada apa nih? Oh ternyata dia mau ujian. Ah mau ujian doang dia, sering ke masjid ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tuh yang nomor 4 ini ya, nomor 3 dan 4 tuh jalur langit itu nyata. Jadi ketika kita punya masalah ataupun punya hajat, keinginan, itu kita ada dua ikhtiar ya, ikhtiar batin sama ikhtiar zohir kalau versi saya nih. Nah, saya taruh ikhtiar batin itu 98% karena itu sesuai dengan ajaran keyakinan saya. Ketika kita punya masalah, kita datang, kalau dulu kan zaman Nabi Muhammad ya, itu sahabat datang ke Nabi terus didoakan oleh Nabi. Kalau kita sekarang kita datang ke masjid, kita atau ke tempat ibadah gitu ya, itu kita dekatin. Nah, makanya tadi apa bilang, saya bilang tuh istimewa karena
kemarin saya pas bulan Ramadan, Bapak Ibu juga yang mau ujian nih, itu mau Idul Adha kan, puasa Arafah, puasa Tarwiyah kalau sekarang yang Muslim ya. Nah jadi nggak apa-apa dibilang, lu rajin ibadah mau ini aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya abaikan itu dan fokus, saya mau tetap ibadah nih, ikhtiar batin saya. Karena apa? Taufik hidayah itu kan nggak ada yang tahu datangnya ya. Siapa tahu itu ketika kita dikasih taufik hidayah mengenai hidup kita untuk kembali terus beribadah ya, itu dari adanya ujian simak UI ini. Jadi siapa tahu setelah simak UI kita terus rajin sholat terus ya kan, terus kita rajin ibadah terus ya. Nah jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi ikhtiar batin ini yang harus dikuatkan. Jadi misalnya, aduh, country ini saya nggak bisa banget bahasa Inggrisnya. Kita ikhtiar zohir juga tetap lakukan dengan maksimal kemampuan kapasitas kita ya. Jadi perjuangan, pengorbanan itu pasti dilihat sama sang pencipta itu. Tapi ikhtiar batinnya, nah itu harus tetap jadi nomor satu. Jadi saya kemarin itu, untungnya pas lagi Ramadan ya, kan bangun sahur tuh. Jadi saya selalu sholat malam, terus saya ke masjid untuk ibadah segala macam. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih keberlanjut itu. Apalagi memang ada hajat saya mau lulus LPDP nih. Nah, jadinya nggak apa-apa. Mungkin setelah saya dapat LPDP, saya bakal terus rajin gitu. Nah, itu mungkin berdoa adalah senjata yang paling ampuh itu menurut saya. Jadi jalur langit itu nyata Bapak Ibu ya. Kemudian ketika saat ujian itu harus tenang, relax, dan jangan paksain latihan soal. Saya tuh pengorbanan saya Bapak Ibu ya, ketika ujian itu saya dari hari Senin sampai hari Kamis itu saya ambil cuti. Jadi Minggu ujian nih, saya Senin sampai Kamis cuti tuh. Hari Jumat saya tetap masuk karena hari Jumat di kantor saya itu cuman olahraga dan have fun aja lah mau jelang weekend ya. Jadi saya masuk tuh. Senin sampai Kamis tuh saya full untuk latihan soal dan belajar. Tetapi saya hari Rabunya tepar. Tepar saya hari Rabu. Dan itu waduh bahaya nih. Tapi saya optimis sendiri. Jangan sampai saya sakit. Mungkin Bapak Ibu harus jaga kesehatan juga ya. Makanya belajar dari jauh-jauh hari itu sangat ini ya best practice banget ya. Tapi untuk di mendekati hari H, kita juga kalau misalnya masih kurang, kita tetap juga ikhtiar tadi. Tapi intinya ikhtiar batin kalau menurut saya yang paling itu jalur langit ya. Nah, kemudian saya mau sampaikan juga kenapa sih soal ujian SIMAK UI S2 itu susah. Nah, jadi ya tentu ya kalau jenjang pendidikan yang kita tempuh itu makin sulit juga. Dan itu saya dapat info ya, passing grade untuk S2 dan S3 itu dari jalur SIMAK UI pasca sarjana itu berbeda. Soalnya sama nih, soalnya sama S2 dan S3 nih, tapi passing grade-nya berbeda. Nah, kalau yang saya tahu itu passing grade untuk S2 untuk TPA itu kita harus minimal skornya 550. Kalau bahasa Inggris kita harus minimal skornya 500. Nah, jadi kan kalau kita ambil lurus ya, berbandingan dengan kita ambil LPDP gitu ya. Nah, kalau S3 kan dalam negeri mereka LPDP itu mintanya kalau S3 minimal TOEFL-nya 550. Nah, berarti untuk S3 SIMAK UI untuk mau ngambil S2 S3 di UI itu juga bisa jadi 550 tuh bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin TPA-nya juga pasti lebih tinggi dari 550. Nah, jadi makin sulit lah. Soalnya sama tapi passing grade-nya berbeda. Nah, tapi soal-soal ini juga nanti akan berguna ketika kita menghadapi kuliah, misalnya di soal tes verbal ya, nanti ada berkomunikasi di kalangan akademis juga gunakan kosa-kosa kata begitu tuh. Yang tadi saya bilang tuh EYD banget gitu ya. Terus juga karya tulisnya juga, terus skimming scanning banyak literatur yang nanti akan kita, mungkin Mas Fajar yang alumni itu juga pasti tahulah kenapa S2 nih jalur masuknya begini. Nah, kemudian informasi yang saya terima ya, ada dua sumber yang saya peroleh. Itu soal di SIMAK UI nggak pernah ulang soalnya. Jadi kecil, mungkin nggak ada kemungkinan soal yang kita sudah, misalnya kita tadi download yang dari SIMAK UI soal-soal ya, website SIMAK UI, itu kemungkinan kecil itu tidak pernah ulang soal dia. Nah, jadi gimana nih caranya? Tapi soalnya tipenya begitu, jadi kita kerjain, kita latihan. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, teknis ujian. Jadi nanti ketika kita mau ujian, kita harus menempelkan 6 nomor
yang diberikan. Nah, saya waktu itu nempelnya kayak begini nih yang digambar. Nah, di bawah kerah dia. Tadi kan saya bilang tuh saya kesulitan ganggu banget mengenai kamera laptop ya. Karena laptop saya mungkin punya Bapak Ibu lebih bagus atau gimana ya. Jadi dia tuh harus laptopnya nunduk begini deh. Nah, jadi agak nunduk ke bawah dikit tuh baru kelihatan full gitu. Karena ketika kita simulasi ya pakai kamera depan ketika sebelum ujian, oh pas begini nih. Saya yakin pas. Ternyata ketika kita masuk di website Simak UI, itu dia ke bawah banget gitu. Jadi harus disesuaikan. Jadi laptopnya harus diturunin begini nih. Nah, begini. Kalau saya versi kamera laptop ya, tapi kalau kamera UI dia ngepas nih. Nah, jadi harus saya turunin dan kan baca soalnya agak susah ya begini-begini ya. Nah, jadi saya terganggu banget. Nah, oleh karena itu karena ada aturan nomor itu harus terlihat terus di kamera. Jadi saya terganggu banget nih. Nomor saya naik turun apalagi saya cuma nempel pakai solasi di sini kan. Nah, saya nempel solasi begini doang nih. Akhirnya saya ketika jeda bahasa Inggris, saya ambil staples, saya taruh, saya staples tuh keras saya pakai kertas ya. Jadi kertasnya itu di sini. Jadi saya mau nunduk begini kelihatan gitu kan. Nah, begitulah. Jadi kalau saran saya tuh nomor ditempel di kerah. Kalau saya ya. Tapi mungkin laptop Bapak Ibu tuh lebih bagus sehingga mungkin bisa kayak gini lah. Nah, kemudian pasti sebelum mulai ataupun pada saat ujian kita harus siap lahir batin, kita minta doa dari orang terdekat kita. Kalau yang punya orang tua, mintalah. Kalau saya dengan sudah berkeluarga, minta ke doa istri, anak gitu ya. Saya meskipun anak saya masih kecil nih, saya usap-usap nih kepalanya, terus saya ya, apa ngomong sendiri lah ya. Eh, ayah nih untuk masa depan kamu gitu kan. Jadi meskipun dia nggak doain, tapi kita doa untuk bisa membahagiakan anak kita gitu. Dan karena kita sudah H-4 ya Bapak Ibu ya, di nomor 2 ini makan secara teratur deh, sehingga pencernaannya lancar. Intinya sehat jasmani rohani. Kenapa pencernaannya lancar? Jangan sampai hari H, karena kan dia pagi ya, 8 WIB, kita malah pengen ke belakang, buang air besar kan. Itu yang kalau Bapak Ibu sudah BAB di pagi hari sebelum ujian, itu kemungkinan besar bakal lancar. Jadi usahakan makan teratur tuh 3 hari sekali dan porsinya dijaga gitu ya. Sehingga pencernaannya tuh tiap pagi keluar aja. Jadi jangan sampai mau ujian, aduh pengen ke belakang lagi. Apalagi pas tengah-tengah lagi, tengah-tengah ujian, aduh jangan dah. Jadi makan yang teratur, sehat ya. Kemudian siapkan device cadangan ya, laptop dan kuotanya juga. Dan semua fungsinya siap. Kamera, terus saya tidak tahu ya kalau di website Simakui itu apakah memerlukan mikrofon laptop harus menyala. Karena kan saya pernah dengar tuh dia tahu apa yang kita omong ataupun suara-suara gitu ya. Tetapi ketika saya masuk di website ujian kemarin, itu dia perizinannya tuh hanya kamera. Jadi yang minta allow itu hanya kamera, tidak allow mikrofon. Nah, itu juga mungkin ya pengalaman saya tuh. Saya sudah silent HP, sudah mode jangan ganggu. Ternyata HP saya bunyi ajan zuhur. Itu di bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris. Nah, makanya tadi saya bilang saya kurang manajemen waktu di bahasa Inggris karena yang bunyi HP itu adalah HP istri saya sebagai cadangan kuota ya kan. Karena kan di tempat saya ini Kabupaten Manggarai itu baru masuk Telkomsel sama Excel doang. Sedangkan kalau Telkomsel itu kalau mati lampu mati itu. Nah, makanya istri yang punya XL saya cadangin buat sewaktu-waktu kalau mati lampu gitu kan. Nah, kemudian HP istri saya bunyi ajan zuhurnya. Padahal saya sudah silent, sudah jangan ganggu gitu kan. Dan saya tahu nih azan HP istri saya bakal lama. Jadi saya dilema tuh waktu ngerjain bahasa Inggris tuh. Aduh ini uh, malah kenceng lagi suaranya. Aduh kalau saya tunggu azan dia berhenti waktu kebuang. Tapi kalau saya kerja tapi nggak fokus, aduh. Akhirnya saya ambil keputusan waktu itu, saya ambil HP-nya, saya uh, matiin. Matinya juga lama lagi karena kan beda orang ya. Dia
punya HP istri itu agak berbeda dengan HP saya gitu. Nah, tapi saya matiinnya itu nggak terlihat kamera, matiin HP-nya. Matiin HP-nya nggak lihat kamera, nggak terlihat oleh kamera, saya matiin HP-nya, macam kayak beginilah ya, ini misalnya ini HP ya. Nah, saya taruh di sini nih, saya matiinnya begini nih. Nah, misalnya kalau si Makui itu eh, panitia di sana atau pengawas di sana tuh mendengar apa yang kita ada di sini ya. Waktu itu juga saya ujian di kantor dan itu ketika mulai TPA saya juga terganggu oleh suara bengkel. Padahal kagak ada bengkel tapi nggak tahu tuh orang geber-geber motor. Terus habis itu kan hari Minggu. Kan kalau Bapak Ibu searching di Google, kota saya itu namanya Kota Ruteng, dikenal dengan kota 1.000 gereja. Jadi kalau hari Minggu itu banyak ibadah tuh. Dan mana waktu itu ada kegiatan apa agama apa gitu ya, kegiatan agama mereka, itu nyanyi di speaker tuh. Aduh, saya bilang banyak banget cobaannya dah. Nah, kalau misalnya kalau saya sebagai tahu ya mengenai website itu, kalau dia nggak minta allow mikrofon, mungkin dia nggak bakal meminta suara kita nggak bakal kedengar oleh mereka gitu. Tapi antisipasi aja Bapak Ibu ya. Jadi silent HP, mode ganggu ya dinyalakan dan pastikan silent bener. Ternyata ketika selesai ujian, saya lihat HP istri, ternyata dia hanya getar doang, bukannya silent. Aduh, nggak tahu tuh salah pencet apa bagaimana ketika saya kemarin tuh. Nah, kemudian berikutnya ketinggian device laptop ya, karena dengan kamera itu yang saya terganggu sekali di awal TPA, makanya verbal saya nggak optimal. Nah, kemudian kertas coretan, bisa tulis yang perlu diingat. Jadi kalau bahasa curangnya contekan ya. Nah, jadi misalnya kita di soal Simakui yang kuantitatif itu yang deret angka biasanya bukan deret angka saja tapi deret huruf, dan deret huruf itu kan cara pengerjaannya kan huruf itu dikonversikan ke angka. Misalnya huruf A itu jadi angka 1, terus huruf B jadi angka 2. Nah, kan kita tuh rada bingung ya kalau apalagi suasana ujian panik gitu ya. Bisa tuh dicoret tuh. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Bisa dicoret-coret tuh kertasnya. Karena tidak kena kamera dia. Ya. Jadi kan kita kerja di meja kan di bawah sini ya. Di bawah sini itu nggak bakal kelihatan. Jadi kertas coretan, tulis yang perlu diingat tuh boleh. Tapi ingat jangan sampai ketahuan apa namanya kena kamera banget itu. Bukan coret-coretan. Misalnya pengawas lihat ini, lagi kan kayak kondef nih, kok ada di coretan-coretan ini. Nah, bisa jadi. Nah, gitu ya. Jadi atur strategi tulisan apa yang kita harus perlu ingat dan jangan sampai kena kamera. Nah, tadi saya tuh pakai staples ya untuk menempelkan kode itu di dada ya. Kalau saya sarankan kode itu kalau versinya sama nih laptop kita itu taruh di kerah saja. Dan juga manajemen waktu ya. Tadi saya bilang tuh misalnya uh, structure and return, kalau structure saya targetkan 13 menit selesai. Karena kan 15 soal dia. Terus 16 sampai 40, 25 soal itu sisanya. Jadi harus ada manajemen waktunya. Saya targetnya kerja itu berapa. Terutama di bahasa Inggris ya karena tidak ada salah minusnya. Nah, kemudian yang terakhir saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu tuh, saya punya pengalaman seru juga nih ya. Jadi saya kan di aplikasi HP saya itu ada namanya aplikasi Muslim Pro dan setiap harinya itu dia ada ayat harian. Nggak tahu kenapa ya, ketika hari pengumuman tanggal 3 Mei itu dia keluar surat Ar-Rum ayat 46. Ini bagi yang Muslim ya. Dan artinya di surat Ar-Rum ayat 46 itu adalah tanda mengirimkan angin pembawa kabar gembira. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan tanda tanda nih. Dan itu ternyata benar. Di sore harinya jam 5 sore, nama saya lulus di gambar yang kedua ini nih. Jadi bayangkan doa ya untuk bisa meraih tampilan ini ketika hari pengumuman. Dan itu saya ulang-ulang karena kan saya ini yang gambar ketiga ini adalah YouTube yang selalu saya ulang-ulang ya untuk motivasi saya. Dan dia sampaikan gambar ini ketika dia lulus. Ketika saya berdoa itu, saya minta sekali kepada Tuhan, saya pengen banget nanti ketika hari pengumuman seperti ini. Dan Tuhan tuh paginya, bukan Tuhan ya, nggak tahu gimana, ini takdir Tuhan ya. Itu ayat harian saya keluar begini dia.
angin pembawa kabar berita gembira. Wah, ada apa nih? Dan agar kita bersyukur gitu ya. Dan benar kekuasaannya. Makanya saya bilang jalur langit itu nyata Bapak Ibu ya. Dan saya sore hari jam 5. Nah, ini kalau Bapak Ibu itu 17.09 ya di hari ini. Kalau di WIB itu jam 4 sore. Kalau di saya itu jam 5 WITA. Jam 5 WITA itu saya dapat tampilan website yang saya selalu doakan. Begitu. Jadi pagi harinya dikasih tanda. Nah, jalur langit itu ada Bapak Ibu sore harinya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa reunian di kampus UI nanti. Kemudian kalau saya ada kurang kata ataupun yang salah-salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Kemudian saya kembalikan lagi ke Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi eh, ini sekali ya, detail sekali apa yang dialami itu betul-betul diceritakan, eh, memberikan kita eh, apa ya? Jadi terbayang gitu ya suasana ujian itu seperti apa ya, hektiknya begitu. Jadi kita perlu banyak apa namanya perlu banyak persiapan juga. Jadi dari sini mungkin mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri ya, terutama di hari H bagaimana di dalam melaksanakan ujiannya begitu ya, mengikuti ujiannya. Baik, ini mungkin Mas Andri ini apakah kita bisa ada tanya jawab mungkin kalau dari ini peserta yang ingin bertanya boleh ya? Boleh dong. Saya juga tadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya tuh nggak tahu Zoom saya tuh full layar banget. Jadi saya ketika keluar nih banyak banget pertanyaannya di chat ya. Di ketika saya presentasi tadi tidak ada chat masuk karena full screen sekali gitu ya. Ya, ya, ya. Ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih ya. Mungkin kalau ingin bertanya langsung juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Hmm, Tinggal apa open mic aja. Eh, oh iya ada pertanyaan nih, Mas Andri, apakah nanti boleh di-share PowerPoint-nya begitu? Karena boleh dong. ada beberapa yang kayaknya menarik tuh ya, yang Hmm, nanti bisa kita ya. pelajari lagi gitu. Nah ini Mas ada Fajar, pertanyaan nih ya. dari eh, Pak Freddy. eh, dari 70 soal yang dikerjakan, boleh diinfo jumlah soal yang dikerjakan per subtesnya. Tadi kan diinfo kalau TPA dikerjakan 35 soal. tiga Hmm, puluh lima soalnya lagi dikerjain apa aja Mas. Biar kita tahu target-target pengerjaan soalnya gitu. Jadi mungkin lebih detail lagi per subtes ya. Kira-kira eh, minimal tuh perlu berapa sih yang harus kita kerjakan supaya aman lah gitu ya, masuk apa namanya zona aman lah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas sudah begitu ya. Silakan Mas. ya. Jadi saya share screen sekali lagi Mas Fajar. Saya punya file itu coret-coretan saya sendiri ya. Itu ini gimana keluarnya nih? Nah, ini Excelnya kelihatan nggak Mas Fajar? Ya, kelihatan, kelihatan. Excel ya. Ya, kelihatan. Ya. Ah, jadi saya itu untuk simulasi kerja soal TPA itu hanya 1 kali tryout saja. Jadi saya waktu itu ikut lembaga, mungkin Bapak Ibu tahu Papyrus lah ya, di Instagram tuh. Nah, jadi saya ikut yang berbayar itu di Papyrus, dan itu kalau per subtesnya itu nggak ada perbedaan ya. Jadi kita mau bener banyak di verbal, sedikit di kuantitatif, terus kita banyak lagi di eh, logika, itu nggak ada masalah. Pokoknya rata tuh 100 soal. Nggak ada yang, oh ini kuantitatifnya harus dibanyakin bener nih. Nggak. Jadi semua soal itu bobotnya sama. Nah, ini saya ngambil soal ya, ngambil rumus itu dari internet, bahwa rumus TPA untuk Bappenas itu adalah jumlah benar per total soal kali 600 tambah 200 tuh. Nah, jadi ini dengan kategorinya. Makanya saya bilang UI itu standar TPA-nya 550. Oh, ternyata bener nih dia pengen kategori tinggi gitu kan. Nah, jadi minimal 550. Nah, makanya saya hitungan sendiri. Kalau soal SIMAK kan itu kan pakai skor ya. Kalau salamin 1. Jadi eh, skor SIMAK itu
Misalnya kalau maksimal skor benar nih, kita 100 soal benar semua nih. Nah, jadi skor skor SIMAKnya kan 400 ya. Nah, jadi skor TP-nya 800 rumusnya ini. Nah, begitu. Nah, untuk minimal soal benar, untuk mendapatkan yang 550 yang warna biru ini, itu kita minimal tuh benar 59 dan itu bebas mau di pretest di subtes yang verbal kita kuatin, kuantitatif yang kita kuatin gitu ya. Itu bebas dan kalau seingat saya pengen waktu itu catat jawaban saya. Saya jawab di nomor berapa berapa aja tapi itu ternyata buang-buang waktu, saya nggak jadi dah. Jadi saya lupa. Saya jawab verbal tuh berapa, kuantitatif itu berapa. Jadi saya lupa. Tapi seingat saya yang saya paling banyak itu di kuantitatif dah. Karena tadi saya bilang tuh, di verbal saya sebenarnya pengen banyak soal, tapi ternyata saya gangguan di posisi dan juga nggak fokus dengan banyaknya suara tuh. Terus kalau di apa namanya di logika ternyata saya salah manajemen waktunya, apalagi juga sudah lelah dengan gangguan yang di sebelumnya. Nah, jadinya saya tuh kayak paling banyak di kuantitatif deh. Nah, jadi Bapak Ibu minimal tuh 59. Tetapi saya waktu tryout itu saya benernya 46, salah 24. Kalau secara hitungan saya rumus itu saya dapat skor 440. Nah, ternyata hitungan dari bimbel itu saya dapat 593. Dan saya tanya, kok bisa sih? Katanya mereka adalah ngikutin dari rata-rata apa nilai yang ngikut. Jadi misalnya rata-ratanya yang paling banyak itu kalau ikut rumus kayak gini ya, rata-rata semua soal semua peserta yang ikut misalnya 550 bisa jadi nilai kita tuh bakal ngikutin dari rata-ratanya jadi kayak rata-rata tertimbang begitu loh. Jadi nggak pakem rumus saya, tapi kalau Bapak Ibu bisa jawab benar 59 tanpa salah, itu saya rasa itu bisa lulus. Karena ketika saya tryout, karena nih Papyrus itu adalah bimbel yang semua pengajarnya adalah lulusan UI ya. Jadi mereka tuh sudah tahu seluk-beluknya UI gitu ya. Karena mereka tahu sekali. Kalau saya boleh jujur ya, TPA saya itu terbantu sekali dengan Papyrus karena ada soal yang sama, soal sama atau mirip ya saya juga nggak tahu tuh. Nah, jadi saya udah tahu tuh jawabannya. Apalagi misalnya Papyrus kasih tahu saya ini soal matriks di TPA yang keluar itu aja. Jadi dia kasih tahu clue-nya nih. Dan itu benar, yang keluar kemarin itu yang matriks 0101 apa gimana saya lupa pokoknya. Dan itu beberapa tahun ke belakang tuh itu aja tuh matriksnya. Cuman pertanyaannya beda-beda. Misalnya diketahui X sama dengan matriks yang selalu muncul. Nah, pertanyaannya itu kalau X pangkat 7 berapa gitu kan. Nah, kalau kita hitung manual kan agak capek tuh. Nah, dia kasih tips, trik, dan cara cepetnya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu pakemin minimal benar 59 supaya dapat di atas 550. Kita ikut lurus aja ya. Rumus saya sendiri nih. Nah, begitu tuh. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris itu ini ketika saya apa namanya mau mempersiapkan Cimakui ya, itu saya tryout dia kan struktur dan reading aja ya, dia nggak ada listening ya. Saya tryout sampai berapa kali nih? Ah, terakhir saya itu di sini nih. Ah, di Theo Papyrus ya sampai English skill. Jadi itu saya ujian sampai 14 kali tryout bahasa Inggris. Nah, misalnya Bapak Ibu kan di Instagram itu biasanya banyak tuh lembaga-lembaga yang ngadain simulasi TOEFL. Ikut aja kalau misalnya ada nih. Tapi kan Hamin 4 ya. Yang penting Hamin 4 saran saya kuat apa yang kita masih lemah. Misalnya kita lemahnya di structure bahasa Inggris nih. Nah, jadi kita itu aja kuatin di situ. Nah, kalau saya waktu itu try out, terus saya kerja soal sendiri nih, Papyrus, terus juga saya kerja yang dari buku yang saya beli tadi, dapat nilainya sebegini nih. Nah, kalau nilai bahasa Inggris itu dia pakem dan itu bener ngikutin dari konversi skor ya. Jadi kalau misalnya reading kita bener 49, kita bakal dikonversi ke 66. Dan itu di UI juga sama. Tapi kalau saya, rumusnya itu juga rumus sendiri nih. Kalau TOEFL kan dibagi tiga rata-rata ya. Nah, kalau UI kan karena dia bagi dua dua soal doang ya, structure dan reading, jadi bagi dua. Nah, jadi dapat skor begini.
Dan itu saya pas banget nih ketika tryout di Papyrus, saya dapat skor 385 dan itu saya hampir frustasi itu. Aduh, gimana bahasa Inggris saya nih ya? Akhirnya saya ikutin tryout semua itu sampai 14 kali mungkin lebih ya, saya lupa sampai mana deh. Saya lihat kelemahan saya itu ada di mana. Karena kan dikasih tahu passing grade-nya itu adalah 500. Jadi dari soal structure dan reading dibagi dua dengan konversi dari yang ini, dapat skor berapa saya. Nah, ikutin passing grade yang 500 tuh agak banyak gitu, agak agak ekstra bagi saya ya. Mungkin kalau makanya saya bilang tuh kalau teman-teman yang udah ikut TOEFL itu beruntung lah kalau saya gitu. Begitu Mas Wajar. Jadi saya lupa persubtesnya apa, tapi intinya kalau bisa TPA benar 59, bahasa Inggrisnya kita bisa dengan konversi nilai TOEFL dapat 500 tadi. Oh ya, saya juga tadi ada target di bahasa Inggris yang minimal ya. Sorry, sorry. Di sini tadi, di bawah ini. Ah, jadi untuk sudah saya hapus berarti. Ini untuk TOEFL ya. Kalau di UI saya waktu itu bikin struktur itu minimal saya benar kalau tidak salah 28. 28 tuh aman tuh. 28. Jadi structure dan 40 soal itu ya. Jadi kita salah 12. Dan kalau tidak salah bahasa Inggris yang reading itu minimal harus bisa benar tuh 32. Jadi 2832. Seingat saya itu ya. Kalau 2832 kan kalau dikonversi kan nanti dia rata-rata skornya tuh 500 lebih dikit. Begitu Mas Fajar. Ya, ini luar biasa sekali ya sampai dibikin begitu ya, Bapak Ibu Ya, ya, Mas Andri ya. makanya. Apa apa memang statistisi itu memang ini jelas-jelas statistisi tulen ya. Jadi betul-betul semuanya ada perhitungannya, ada rumusnya gitu ya, luar biasa. Ini sesuatu yang baru, Mas Andri, karena kami terus terang belum pernah terpapar oleh itu ya, oleh apa namanya, oleh rumus-rumus tadi terkait dengan berapa harus benar dan seterusnya gitu. Jadi dengan situ mudah-mudahan sih dengan adanya ini kita lebih banyak punya gambaran lah kira-kira harus minimal berapa gitu. Ya, Nanti saya bisa share juga materi PPT dan Excel tadi. Nah, tapi saya juga nggak apa ya namanya memastikan bahwa passing grade seperti itu ya. ya, Nah, ya. karena juga saya tuh nggak berani minta nilai simak. Kan sebenarnya kita kalau sudah lulus nih, kita boleh minta berapa sih nilai kita gitu ya. Takutnya ketika saya minta, saya di bawah passing grade, saya nggak jadi nggak lulus. Jadi saya nggak berani minta. Kalau udah lulus nggak usah diminta, Mas. Iya, Gitu. Oke, ini saya bacakan lagi mungkin ada beberapa pertanyaan ini. Nah, iya, ini iya. ada pertanyaan dari Mbak Sabrina ya. Kalau passing grade S1 ekstensi apakah sama dengan S2? S1 ekstensi kan sebetulnya ujiannya sama ya. S1 ekstensi itu sama ujiannya dengan berbarengan dengan SIMAK pasca ya sebetulnya. Nah, apakah passing grade-nya sama atau beda gitu, Mas? Kalau berdasarkan yang disampaikan tadi ya, saya juga ngambil dari sumber internet ya. Kalau semakin tinggi level kita jenjangnya ya, itu berarti passing grade-nya berbeda. Nah, saya nggak tahu nih ekstensi ini di bawahnya S2 atau tidak. Kalau di bawah S2 mungkin passing grade-nya bisa di bawah. Tapi kalau yang pasti kalau S3 itu passing grade-nya pasti di atas. Karena meskipun soalnya sama, simak UI juga pasca sarjana, uh, terus waktunya sama, soalnya sama, itu pasti berbeda passing grade-nya untuk S3. Tapi kalau ekstensi di bawah S2, sepertinya dia bakal turun passing grade-nya. Lagi nih Mas ya, lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari dari Pak Mas atau Pak ya, Mas Rinaldi Daswito. Izin bertanya, Mas Andri, terkait TOEFL berarti tidak ada minus ya, udah fix berarti ya untuk yang tab apa bahasa Inggris tidak ada minus ya. Terus Ya, kemudian boleh diceritakan nggak terkait dengan differ ya, karena kan tadi Mas Andri eh, apa namanya saat ini kan sedang menantikan ya pengumuman atau mungkin sedang mendaftar beasiswa LPDP ya. Nah, kalau untuk differ itu gimana itu ya? Bisa diceritakan mungkin ya. prosedurnya ataupun bagaimana caranya begitu. Jadi ketika tanggal 3 Mei itu pengumuman, saya lulus. Terus kita harus mengisikan praregistrasi sampai tanggal 14 Mei kalau tidak salah ya, 14 Mei.
Kalau di luar itu dianggap kita ya cuman ikut ujian doang, kagak bakal bisa lanjut. Ini namanya praregis. Nah, di situ juga disebutkan kalau kita mau tunda kuliah, tunda studi, itu kita mengirimkan surat pernyataan alasan kita, terus di atas materai lah tanda tangannya itu. Di atas materai terus kita scan, kita kirim ke email fakultas masing-masing. Jadi disebutkan itu kalau mau ada di FAIR hubungi fakultas masing-masing. Jadi planning saya tahun ini adalah saya bulan Maret kemarin ikut SIMAK UI, terus bulan Juni ini saya ikut TOEFL, lalu saya ketika tanggal 19 Juni besok pembukaan LPDP tahap 2 2024 saya akan ikuti. Nah, jadi saya pakai jalur LOA nih. Jadi saya tidak tanpa TBS. Jadi buku saya tadi saya bilang kan saya beli 4 buku tuh. Salah satunya adalah TBS. Itu nggak kepake. Ah, itu. Padahal tuh memang rencana saya mudah-mudahan ini nggak kepake nih buku nih. Ah, jadi memang saya menunda kuliah 1 semester. Ya, mungkin Mas Fajar bisa ceritakan ke saya juga nih info ya. Itu kalau kita kuliah mulai semester genap itu apakah bisa, Mas? Jadi gimana nanti di kelas itu ya? Nah, jadi saya mudah-mudahan kalau lancar itu awal tahun kita berangkat mulai kuliah. Nah, sampai sekarang pun saya kirim ke Fakultas FEB itu tanggal 7 Mei. Sekarang udah lebih dari 1 bulan, belum dapat juga tuh surat defernya. Belum dapat, tapi saya sudah kirim sesuai dengan prosedur ya. Sebelum tanggal 14 Mei kemarin saya sudah kirim, sudah materai juga. Tapi saya, kalau Mas Fajar mungkin kenal namanya Ibu Siti yang akademik di MPKP itu. Nah, saya sudah kontak beliau juga dan jawabannya sedang diproses katanya. Nah, ketika nanti pembukaan tanggal 19 belum dapat juga surat defernya, itu mungkin saya bisa telepon mungkin Ibu Siti itu ya. Soalnya kan dibutuhkan sekali untuk pendaftaran LPDP toh. Nah, tapi kalau untuk LOA-nya cepat ya. Cepat. Ada 2 versi. Yang pertama dari website SIMAK UI. SIMAK UI itu kalau di pojok kanannya itu ada pengajuan LOA atau juga kita minta langsung ke akademik fakultas masing-masing itu ada 2 jadi ya surat LOA-nya. Tapi yang perlu juga surat defer. Nah, jadi di UI itu defernya kan maksimal 1 tahun, tapi kita juga bisa request 1 semester. Jadi mudah-mudahan saya lancar LP2, LPDP tahap 2-nya ini sehingga November nanti saya awardee. Jadi Januari semester genap di UI saya bisa langsung kuliah di sana, Mas Fajar. Ya, mungkin saya nambahin sedikit ya terkait dengan differ itu memang setahun ya, memang setahun. Ehm, nah, beda-beda fakultas itu ada beda-beda ininya juga intake-nya gitu ya. Ada yang dalam setahun itu, dalam 1 tahun ajaran itu dia buka 2 kali intake. Jadi misalnya kalau di semester ganjil itu misalnya masuk semester ganjil berarti bulan September Agustus masuknya. Ada juga yang buka juga di bulan Januari Februari gitu. Jadi ada beberapa fakultas yang menerapkan itu. Jadi angkatan itu ada yang angkatan ganjil, ada angkatan genap kira-kira gitu mulainya. Nah, tapi itu nanti tolong ditanyakan lagi kepada fakultasnya masing-masing ya, apakah memang memperlakukan 2 kali intake itu atau hanya satu. Contohnya misalnya FKM itu, Fakultas Kesehatan Masyarakat itu hanya 1 kali, dia hanya di bulan Agustus September gitu. Jadi tidak ada di bulan Januari Februari. Tapi kalau di ekonomi, saya tahu itu ekonomi sama teknik kalau nggak salah itu mereka memperlakukan 2 kali intake gitu. Jadi angkatan angkatan ganjil sama angkatan genap gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau angkatan genap angkatan ganjil berarti nanti wisudanya 2 tahun lagi nanti di bulan Agustus juga. Nah gitu. Tapi kalau untuk yang angkatan genap berarti nanti 2 tahun lagi itu wisudanya di bulan Januari gitu ya, Januari Februari, gitu. Maret lah kurang lebih seperti itu. Jadi itu tergantung dari fakultasnya ya Mas ya. Jadi Ya. teman-teman juga Bapak Ibu tolong nanti ditanyakan dulu ke fakultasnya apakah memang 2 kali atau 1 kali gitu ya. Nah itu jadi kalau misalnya dia intake sampai 2 kali, otomatis kan lebih banyak peluang untuk ininya, arti untuk bisa mempersiapkan. Kalau cuma sekali kan berarti kan harus nunggu setahun lagi kan gitu kira-kira ya. Iya. Gitu, gitu. Nah ini tadi kayaknya tadi yang pertanyaan dari ini ada dari Aulia juga mungkin senada ya dengan tadi yang di atas terkait dengan liver ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Marianus atau Mas atau Bang Marianus.
mau tanya, Bang, nomor ujian itu kan beda sama nomor ujian itu kan beda sama kode ujian. Nah, kode ujian itu kapan dapatnya? Kode ujian itu ketika habis login tadi, Mas. Jadi kode ujian itu hanya 6 digit. Kalau nomor ujian apa yang ada di penerimaan ketika sudah daftar kan banyak tuh sampai berapa digit ya. Tapi kalau kode ujian itu hanya 6 digit dan ketika kita sudah login, nah itu akan muncul tuh. Dan begitupun Bapak Ibu nggak usah panik ketika habis login, nih gimana kameranya nih. Itu enggak. Jadi kamera itu baru nyala ketika akan ujian. Nah, makanya itu saya kelabakan awal ujian benerin kamera. Nah, jadi meskipun kita sudah simulasi di awal nih kamera nih, oke nih posisinya begini. Ternyata ketika mau ujian, saat ujian, itu kameranya nggak pas banget. Makanya saya tuh, eh, apalagi ada aturan nomor itu harus selalu terlihat di kamera. Nah, jadi kameranya itu bakal ada di pojok kiri bawah. Jadi selama ujian itu, jadi kita bisa bercermin di situ bagaimana posisi kita begitu. Nah, jadi saya menjaga antisipasi aja nomor ujian saya. Makanya saya agak copot-copot itu apalagi cuma pakai solasi waktu itu saya akhirnya pas jeda bahasa Inggris kan ada setengah jam tuh kalau tidak salah ya setengah jam saya pakai staples aja lah dikerah pokoknya itu nomornya. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Eh, Ya, tadi terkait dengan soal-soal yang sulit kan bisa di skip dulu ya, bisa di skip dulu karena mungkin salah satu kelebihannya online itu kita bisa kasih flag ya, Mas ya. Mungkin Iya. kalau 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 offline kan kita harus tandain pakai sendiri ya. Kadang-kadang suka ke Hmm. skip ya. Kalau kalau offline kan kita harus nandain sendiri. Nah, dengan adanya online itu sebenarnya dalam hal ini bisa memudahkan untuk nandain ya, untuk nandain soal-soal yang belum gitu. Nah, kemudian juga Mas di online TOEFL itu saya tidak berani screenshot ya karena juga ada bunyi aturan tidak boleh soal ini sampai bocor atau gimana itu ya. Jadi gambaran saya tuh nggak bisa ngasih ke teman-teman nih nanti tampilan website bagaimana. Tapi yang saya ingat itu adalah eh, apa namanya misal kita lagi TPA nih 100 kalau TPA yang sesi pertama tuh ada 40 soal ya verbal ya. Itu nomor 1 sampai 40-nya tuh kotaknya ada di sebelah kanan atas. Nah, jadi kalau kita sudah jawab dia bakal berubah jadi hijau misalnya gitu toh. Nah, jadi kalau kita tandain oh dia bakal kuning ada flagnya. Jadi kalau kita mau balik lagi tinggal pilih aja itu di sebelah kanan itu satu kotak sampai 50 1 sampai 40 kotaknya sesuai nomornya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, apakah soal SIMAK itu sama ya, D4 sampai S3? Kalau tahu saya, mungkin ini saya mencoba jawab ya. Mungkin kalau yang sama itu adalah S1 ekstensi ya, S1 ekstensi sampai eh, S3. S3 ya, seperti itu ya. Kalau D3 itu karena dia vokasi ya, mungkin agak sedikit berbeda Hmm. ya. Tapi kalau D4 itu kan sebetulnya Kalau eh, D4 setara S1, Mas. secara S1 sebenarnya ya kan gitu ya. Hmm. Jadi mungkin akan sama juga dengan ekstensi gitu. Tapi secara umum sih kalau SIMAK UI itu saya bisa sampaikan bahwa em, saya dapat info kalau nggak salah itu untuk tahun ini bahkan SIMAK UI untuk reguler itu sama soalnya dengan apa dengan D4. SIMAK UI pasca gitu. Pas. Jadi tidak tidak ada lagi kalau dulu kan zaman kita ya Mas ya, misal zaman kita misal SPMB atau MPTN itu SPMB ya, itu kan kita menggunakan soalnya itu kalau soal S1 reguler itu benar-benar persis seperti SMA. Jadi Hmm. pelajaran mata pelajaran SMA itu ada di situ gitu. Nah, Hmm. dengan kalau saya dapat info juga ada apa namanya ada yang sharing ke saya dari peserta juga dia melihat website si penerimaan UI ya penerimaan SIMAK UI gitu itu dilihat bahwa di situ ada bahwa untuk yang sekarang S1 reguler itu sama ujiannya soalnya dengan pasca gitu. Jadi tidak terlalu banyak membahas soal-soal ujian soal-soal SMA gitu di ujiannya, tapi udah lebih ke mirip-mirip ke SIMAK UI gitu. Iya. Dan SIMAK UI pasca gitu maksudnya. Jadi tidak lagi. Jadi memang SIMAK itu bisa dikatakan sekarang akhirnya punya punya pakem sendiri jadinya begitu ya Mas ya. Jadi Hmm. tidak tidak sama lagi dengan ujian bersama ataupun ujian yang istilahnya yang nanti yang biasa seleksi nasional itu Iya. ya.
kayak ATM bersama gitu. Gitu kira-kira. Eh, Nanti, oh ini ada pertanyaan dari siapa ya ini ya? Dari Nizar ya. Mas Andri, maaf, boleh share jenis soal yang sering keluar atau materi yang Mas Andri pelajari misalnya? Apa yang Eh, sering keluar ya soal-soalnya ya? ya itu tadi ya macam kalau yang saya pernah ikut kelasnya Pak Kus ya, itu Pak Kus tuh pernah ajarin mengenai tes logika dan itu tuh nggak pernah nggak kalau saat ini tuh tidak keluar lagi itu dia. Jadi kayak Hmm. ada premis A terus premis B terus jadi apa gitu kesimpulannya. Tidak. Kalau sekarang tuh beda lagi premisnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa apa ya? Nanti bisa saya share sih kalau apa materi-materi yang sering keluar apa yang saya pelajari di akhir-akhir tahun ini bisa. Iya, mungkin kalau yang logika itu memang itu sekarang sudah banyak perubahan ya Mas ya, tidak seperti yang Mm-mm. dulu, banyak variasinya dan ada beberapa teman yang sharing juga di grup ya bahwa memang sekarang variasi untuk soal logika itu udah kayaknya udah jauh banget ya dari yang zaman dulu. Jadi kok apa banyak sekali apa namanya perlu bikin diagram Venn gitu ya seperti itu. Jadi Iya. tidak sesederhana dulu lagi gitu. Hmm. Terus kemarin itu yang di apa ya kuantitatif itu tidak ada lagi gambar-gambar deret gambar itu tidak ada. Ada gambar tapi dia berupa macam deret angka. Jadi gambar segitiga nih misalnya segitiga ABC terus ABC-nya tuh maksudnya dalam bulatan ya misalnya bulatan A terus bulatan B di bawahnya bikin segitiga tuh. Nah, terus itu sebenarnya deret angka bukan deret gambar gitu jadi deret gambar tuh tidak ada lagi kalau sekarang. Jadi soal-soal figural tuh udah nggak muncul ya sekarang ya, udah nggak keluar. Iya. Oke. Mas, ini ada yang nanya nih, boleh di-share nggak nanti nomor HP-nya Mas? Kalau ada yang mau Iya, CV saya boleh share aja tuh, Mas, karena ada kontak juga Oh saya di iya situ. iya. Oke, nanti aman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada ingin pertanyaan lebih lanjut bisa nanti bertanya ke Mas Hmm. Andri. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Angela Putri Bunga. Mas, malam Mas, terima kasih banyak sharingnya, super keren, mantap. Mas, boleh tanyakah untuk pengajuan LOA bisa keluar dalam berapa hari ya? Ah, LOA. itu cepat kalau LO mah, cepat. Nggak sampai sebulan, nggak sampai 2 minggu malah. Ya, nggak sampai 10 hari bahkan. Kalau LO cepat, tapi yang surat defer ini nih yang bingung sih, belum ada. Nah, nah itu mungkin terkait dengan diver itu keingetan juga. Jadi Mas Andri kalau misalnya memang sudah masuk ke fakultas sih sebenarnya sudah dinotis ya, sudah diketahui bahwa ini ada data masuk. Jadi menurut saya sih tidak perlu khawatir, mungkin hanya masalah administrasi aja dalam arti mungkin masih berproses agak lama dan antrian gitu ya, mungkin seperti itu. Iya, Tapi kalau sudah ada informasi seperti itu sih sebenarnya sudah dinotis oleh pihak fakultas bahwa ini ada mahasiswa yang memang mengajukan diver gitu ya. Jadi iya, kalau menurut saya sih itu udah aman sih. Pengalaman sebelumnya juga kadang-kadang lama karena mungkin banyak yang minta juga surat yang iya, sejenis itu ngantri dan akhirnya agak lama. Tapi selama nama kita sudah ada di sana sih aman sih menurut saya ya. Tidak artinya tinggal di follow up aja nanti dari fakultas untuk nanti keperluan untuk LPDP-nya gitu. iya, Dan juga nih mungkin masukan apa kan usulan bukan usulan nih maksudnya insight juga ya dari Mas Andri nih bahwa Bapak Ibu yang mungkin nanti berniat untuk mendaftar beasiswa LPDP mungkin bisa juga salah satu caranya begitu ya. Jadi mengejar dulu SIMAK UI-nya keterima kemudian nanti mendaftar LPDP sehingga nanti tes bakat skolastik tes bakat skolastik itu matematika lagi tuh Bapak Ibu ya. iya. Bahkan itu lebih tinggi tingkatannya dari Wisma Kui itu. Iya itu saya dari teman-teman juga dapat info begitu, jadi lebih susah dan hitungannya lebih banyak. Jadi Hmm, itu bisa bisa di skip ya Mas ya. Kalau misalnya bisa. memang sudah dapat LOA bisa di skip Ah, dan udah jelas artinya dan juga dari segi wawancara juga sebetulnya lebih meringankan karena apa namanya interviewer atau pewawancara itu nanti melihat bahwa ini sudah jelas nih mau kuliah di sini, udah keterima hmm, gitu. Jadi iya benar sih. secara itu nilai plusnya ada di situ ya. Ya. Tapi Iya. itu strategi ya kembali lagi Bapak Ibu apakah Hmm, misalnya mau ambil LPDP dulu kemudian baru ikut simaknya atau ikut simak dulu kemudian baru LPDP-nya itu tergantung dari
strategi juga sih. Bisa, maksudnya boleh aja memilih salah satu begitu. Saya mau sharing ini Mas. Jadi Ya. kan mengenai daya tampung nih. Saya fokus di jurusan saya ya. Jadi MPKP itu kalau tertulis di sebelum ujian itu adalah regulernya 35 kalau tidak salah ya 35. Terus yang khususnya 25 atau terbalik saya lupa tuh. Pokoknya intinya 35 tambah 25 deh. Jadi kan 60 ya, 60 mahasiswa S2 di MPKP yang bakal diterima nih di penerimaan yang kemarin tuh, gelombang satu. Nah, kemudian saya di email mengenai surat eh, LOA tadi. Saya hitung tuh penerima receiver emailnya ada berapa. Saya hitung ada 61. 61 tuh. Jadi lebih satu orang nih. Nah, saya tidak tahu tuh mekanisme daya tampung di UI per gelombang per ujian simaknya itu bakal terima berapa, apakah sesuai dengan daya tampung yang diberikan di web penerimaan. Nah, terus kemudian kemarin saya masuk grup tuh, dimasukin grup sama mungkin dari fakultas ya. Jadi ya, di dalam grup itu anggotanya total ada 64. Mungkin kalau sama adminnya ya jadi ada 60, pas lah mungkin 61 orang juga tuh yang di email. Kemudian satu persatu eh, memberi keterangan karena kan ada adminnya bilang harus registrasi nih di MPKP di kampus Salemba gitu kan. Nah, terus kalau misalnya tunda studi bakal dikeluarin dari grup. Nah, jadi banyak tuh, maaf mas saya tunda studi. Banyak itu yang tunda studi tuh. Pengennya saya pengen menjadi orang terakhir yang bilang tunda studi supaya saya tahu berapa sih yang tunda studi nih. Tapi ya udahlah, saya ketika saya terakhir itu ada 56 orang yang eh, tersisa di anggota grup. Jadi kalau saya keluar tinggal 55 orang tuh. Nah, jadi ada sekitar 50 orang, mungkin kurang ya, atau sekitaran itu, yang bakal menjadi mahasiswa yang bakal kuliah besok nih di Agustus nih. Nah, jadi saya agak nggak bisa memastikan juga ya daya tampung per ujian itu seperti apa nantinya. Apakah lebih dari kuota yang dicantumkan atau bagaimana kebutuhannya. Apalagi kan kalau misalnya nih ada yang tunda kuliah di 1 tahun yang kemarin nih, berarti kan bakal kuliah sama-sama di besok nih. Nah itu mekanismenya bagaimana tidak tahu. Yang penting Bapak Ibu fokus di passing grade aja tuh. Jadi target saya bakal bener soal TPA sekitar 59, di bahasa Inggrisnya juga yang structure itu dia lebih tinggi tingkatannya. Yang SWE itu, yang itu kalau kita bener 28 itu bisa lebih tinggi banget itu. Jadi minimal tuh salah 10 di SWE, terus salah 20 di reading. Itu mungkin kita kejar fokus itu dulu, jangan ke daya tampung lah. Karena pengalaman saya begitu tuh. Ya memang itu daya tampung itu sesuatu yang misterius, Mas. Hmm. Jadi kita nggak bisa ini juga, tapi memang fokus pada kita memaksimalkan aja apa eh, memaksimalkan ini ya pengerjaan begitu ya, sebanyak Iya mungkin kita benar. bisa mengerjakan. Jadi fokus ke situ. Menurut saya sih tidak perlu memikirkan hal di luar itu, tapi kita fokus ke situ sehingga akhir kita pikiran kita nggak bercabang ya Iya. kemana-mana. Ada overthinking kalau bahasa anak zaman sekarang ya, overthinking kemana-mana gitu ya. Tapi dengan kita fokus aja pada pengerjaan soalnya, insya Allah sih apa namanya, kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Lebih fokus tuh lebih bagus lah daripada kita bercabang pikirannya begitu. Ini ada pertanyaan dari Hikmatullah, tapi saya kurang paham nih maksudnya gimana ya. Pertanyaannya nih, Mas Fajar tanya dong, untuk beasiswa Kominfo submit terakhir tanggal 8 Juli, oke. Apakah saya bisa ajukan yang SIMAK UI gelombang 3 karena gelombang 2 saya nggak pede. Ini maksudnya gimana ya? Kan Juli apa? Kalau pengumuman gelombang 2 itu kan di Juli ya, kalau nggak salah ya. Iya, Juli. Dia Juli tanggal ya. 19 apa 16 ya? Ini saya kurang paham nih maksudnya gimana ya. Mungkin Mas Andri bisa menerawang nih maksudnya, atau eh, mungkin Mbak atau Mbak atau Mas ya, saya lupa. Tapi Hikmatullah saya bisa. disclaimer dulu Mas, saya tuh uh, untuk informasi beasiswa yang saya gelutis banget itu adalah LPDP ya. Jadi beasiswa Hmm, Kominfo itu saya hmm, juga kurang tahu mekanismenya. hmm. Jadi apakah kalau misalnya dia sama dengan LPDP ya berarti mungkin bisa kayak kita ujian beasiswa dulu nih, nanti simaknya belakangan itu mungkin bisa.
Itu kalau sama dengan LPDP ya, tapi kalau di Kominfo sendiri saya juga belum geluti banget itu. Jadi saya tidak tahu informasinya, Mas. Saya juga bingung juga ini jawabnya ya. Tapi intinya sih gini, ketika kita bicara pemilihan gelombang ya, Bapak Ibu ya, sebenarnya lebih kepada apakah fakultas atau prodi kita itu membuka penerimaan di gelombang tersebut gitu ya. Jadi kita tidak bisa, misalnya contoh nih, kalau PPDS itu biasanya adanya di gelombang 1 sama 3, gelombang 2 nggak buka. Gitu. Jadi kalau FKM itu hanya di FKM itu menerima di gelombang 1 dan 2, gelombang 3 enggak gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke fakultasnya, ke prodinya atau ke jurusannya, peminatannya begitu, gelombang dibukanya di gelombang berapa gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa oh berarti ini setiap gelombang pasti buka, belum tentu ya. Jadi itu harus dipastikan dulu ke fakultasnya, ke prodinya, ke departemennya, mungkin kalau misalnya lebih detail mungkin nanti bisa ditanyakan dibukanya di gelombang berapa gitu untuk prodi kita gitu. Ya. Ada yang mau tadi, ada yang kayak ada yang suara ya? Enggak. Ada yang raise hand mungkin? Enggak. Oke, ini kita langsung ke Nuraini Fauziah. Mungkin ada beberapa lagi ya. Kita cukupkan nanti mungkin sampai 5 menit 10 menit lagi ya. Nanti di NTT sudah jam 10 ini. Dia khawatir nanti mengganggu Mas Anti besok kerja gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan lagi mungkin secara japri ya, Bapak Ibu ya. Apakah boleh menggunakan kamera dari tambahan gitu ya? Kan webcam atau apa, atau harus kamera yang memang bawaan laptop gitu, Mas Andri? Kalau di simak kemarin tuh dia hanya meminta satu kamera yaitu yang tempat kita ujian ya. Nah, jadi kalau misalnya webcamnya itu dipasang dan bisa menyatu, maksudnya menyatu tuh kayak kita pakai mouse ya, misalnya mouse itu, kan dia kan external device ya, terus kita colokin, terus dia menyatu dengan laptopnya, webcamnya, itu bisa sih. Jadi misalnya kita pakai PC nih, PC kan gak ada kameranya ya. Kalau kita masukin webcam itu dia berfungsi baik, sepertinya bisa sih. Tapi ya jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya ada laptop yang bisa dipinjem, pinjem lah. Karena takutnya ketika ujian itu kamera nggak berfungsi. Karena kan kamera itu munculnya ketika kita sudah login. Nah, ketika kita sudah login itu adalah kalau kita kan jam 8 WIB ya. Nah, itu sekitaran jam 8 dia baru muncul kameranya. Nah, jangan sampai ketika kita pakai webcam itu nggak muncul karena beda device, misalkan eksternal ya, sama beda eksternal device ya. Nah, begitu. Jadi kalau saran saya mungkin bisa, tapi kalau ada laptop yang bisa dipinjem, pinjem dah. Iya. Gitu. Kemudian ini untuk laptop, apakah kalau nggak salah ada settingan-settingan gitu ya Mas ya? Kalau nggak salah ya laptopnya Ya, paling apa hanya namanya? matikan extension aja sih, Mas. Oh masih nggak? Iya betul itu ya, mati Iya. extension. Kalau laptop nggak ada masalah ya kalau misalnya menggunakan MacBook atau under Windows itu nggak ada masalah ya? Yang penting dia bisa merupakan browser sih, karena kan tidak ada ketentuan OS yang harus digunakan, misalnya Windows, kalau Mac tidak bisa, misalnya gitu. Kayak tidak ada ketentuan deh. Tapi kalau jaga-jaga sih Bapak Ibu ya, karena kemarin saya pakai Windows, terus pakai browsernya Google Chrome, mungkin bisa diupayakan pakai itu. Kalau ada yang bisa dipinjem, pinjem deh. Tapi kalau misalnya mau benar-benar mau pakai Mac, mungkin bisa di searching ya, apakah bisa Mac itu di saat ujian SIMAK UI, mungkin ada informasi dari uh, internet, begitu ada, begitu Mas. Mungkin yang berikutnya adalah ini terkait dengan sertifikasi apa namanya eh, tes TPDA ya. Nah, tes TPDA yang biasa dipakai untuk sertifikasi dosen. Ini mungkin saya langsung jawab aja ya. Kalau Tapi ini, saya juga ada yang mau saya sampaikan dulu dari pertanyaan ini Mas. oh iya Nah, boleh. jadi ketika kita mau daftar UI kemarin saya ya, itu dia ada opsi apakah Anda memiliki sertifikat TPA, Bappenas atau apapun gitu yang mungkin berlaku secara nasional standar ya, dan juga sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL, IELTS atau bagaimana. Nah, itu bisa diupload tuh di situ. Tapi yang diminta tuh hanya TPA dan bahasa Inggris ya. Tapi saya tidak tahu nih kalau sertifikasi dosen itu apakah ada mengandung TPA atau bahasa Inggrisnya. Jadi saya ada pernah dengar cerita bahwa ada nih yang upload sertifikat bahasa Inggrisnya, entah TOEFL atau IELTS,
yang skornya tinggi sekali. Nah, jadi ketika ujian itu, kamu nggak usah ujian bahasa Inggris deh, jadi cukup TPA aja. Bahasa Inggrisnya udah pasti inilah bisa. Jadi dia ujiannya TPA aja. Nah, kalau TPA-nya bagus, otomatis dia eh, lulus tuh. Jadi TPA sertifikat kalau misalnya ada dan memiliki skor yang tinggi, diupload saja Bapak Ibu. Begitupun juga bahasa Inggris. Begitu Mas. Tapi itu mungkin belum menjadi jaminan juga ya Mas ya. Saya nggak Iya, tahu juga sih. Artinya tetap karena kan tetap dia pertimbangan dia mungkin kan bisa hanya ya. opsi. Ya. Nanti bakal dihubungi lebih lanjut sih sama manajemen UI-nya kalau misalnya oh ini karena dia punya sertifikat bahasa Inggrisnya tinggi skornya, yaudah deh nggak usah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau cerita dari kan makanya tadi saya bilang saya sering banget nonton motivasi-motivasi dari YouTube, dari TikTok gitu kan. Nah, sumbernya ini bilang begitu karena nilai bahasa Inggrisnya dia skor TOEFL-nya diupload itu tinggi sekitar 800 sampai 700 apa ya? Atau kayak dia pakai pakai sertifikat IELTS nilainya dia 9 kalau nggak salah tuh IELTS-nya. Nah, jadi dia nggak pakai bahasa Inggris lagi, simak UI aja begitu. Ya. Sebentar saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya scanning aja beberapa pertanyaan ya yang nanti kalau misalnya nanti yang lain mungkin nanti saya ini aja ya saya share. Ada beberapa permintaan di request nih untuk share soal-soal dan juga pembahasannya nih Mas. Kalau misalnya Mas Andri berkenan dan ada bahan-bahannya mungkin bisa di-share gitu ya Ya. kepada teman-teman nih sebagai bahan pertimbangan, Hmm. bahan pembelajaran gitu ya. Hmm. Masih mumpung masih ada waktu. Tapi tadi lagi saya sampaikan juga mungkin kepada teman-teman juga kalau misalnya udah mendekati H-1 ya, kalau bisa sih udah jangan ini lagi ya, jangan berkutat lagi dengan soal Ya. tenangkan pikiran ya sehingga akhirnya bisa nanti mengerjakan soal yang lebih baik. Jadi teman-teman saya juga mau share nih tentang percakapan saya dengan Mas Fajar itu ya. Itu sebenarnya tuh di akhir Mei saya udah kontak Mas Fajar. Terus kami tuh eh, apa mau ngepasin jadwal agak susah tuh. Padahal tuh waktu itu saya mintanya awal Juni. Tapi Mas Fajar lagi ada kegiatan lapangan gitu aja. Terus Iya benar. saya juga mau fokus itu full Mas kalau itu tuh. Akhirnya baru bisa sekarang teman-teman. Ya, ini makasih banget loh ini udah bersedia ya Mas ya. Ini nanti Iya, mungkin izin saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab sekarang. Nanti mungkin saya coba ajukan mungkin secara japri ya kepada iya, Mas Andri ya. betul Saya Mas. saya coba share screen dulu mungkin saya screenshot ya. Bisa Mm-mm. ditanyakan. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa dibantu dijawab oleh Mas Andri gitu ya. Ya, mungkin itu Mas Andri, terima kasih banyak loh ini atas waktunya luar biasa. Eh, kita menambah menambah komunitas kita menjadi semakin kaya ya karena kita jadi punya banyak insight dari berbagai pihak dari banyak pihak yang concern ya dengan kita di sini gitu ya. Tentu ini Mas Andri seperti saya juga sama kita berharap kesuksesan nih kepada Bapak Ibu semua Hmm. di dalam menghadapi nanti SIMAK UI sehingga dapat mendapatkan hasil yang terbaik dan juga ini salah satu mungkin Dharma Bakti kita ya Mas Andri ya karena sudah Betul. berhasil saya terus terang juga award di LPDP dan juga sudah mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di UI juga. Jadi sebenarnya ini sebagai bentuk balas jasa ya kepada eh, teman-teman juga yang mungkin ya saya balas jasa kepada supaya nanti teman-teman yang di sini juga bisa bisa eh, berkuliah juga di UI juga menjadi bagian dari keluarga besar the yellow jacket ya selain gitu ya menjadi keluarga besar jaket kuning gitu. Eh, Mungkin itu aja Mas Andri, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Eh, Mas Fajar juga nah, terima seperti kasih. biasa nih tradisi kita nih Mas di kelas bimbel ini kita selalu foto bareng ya. Oke. Kita foto bareng sebentar. Bagi yang masih bisa memungkinkan on cam, waduh ada yang pakai helm.
Mantap. Ya. Oh, ternyata Mas Hikmatullah. Mohon maaf Mas, tadi saya pikir tadi soalnya saya punya teman namanya perempuan Hikmah, jadi mohon maaf. Ya. Jadi kita oke, kita aba-aba ya. Kita akan ambil gambar dulu. Eh, Semoga ini menjadi jalan seperti yang tadi Mas Andri sampaikan ya, bisa menjadi jalan teman-teman Bapak Ibu semua bisa akhir nanti bisa keterima di UI, tentu dengan banyak ikhtiar, juga tidak lupa dengan banyak doa dan kalau pesan Pak Kus tuh Mas Andri luruskan niat dari awal ya. Jadi kita menuntut Ya, studi ini niatnya untuk apa dan tentu kalau bisa sih diselaraskan dengan ibadah ya bahwa kita ya. kuliah atau menempuh studi ini adalah untuk bisa kita memperoleh ilmu lebih banyak dan nanti ilmu itu nanti kita bisa gunakan untuk sebesar-besar Hmm. kemaslahatan umat kira-kira. Ya, Oke, makanya di awal tadi saya Mas Fajar bilang nah, mantapkan tujuannya dulu. Nah, ya, tujuan saya itu bukan foto di direktorat atau bukan sebenarnya, bukan juga pulang kampung, tapi juga ada kebutuhan eh, yang lebih besar daripada itu ya. untuk tujuan saya sebenarnya. Jadi artinya mendapatkan sampingan nggak apa-apa mas. Jadi utamanya tetap kita pada utama apa namanya niat utama tadi. Tapi kalau misalnya di perjalanannya kita dapat hal-hal lain, saya rasa sih tidak apa-apa itu bagian dari apa namanya perjalanan hidup yang kita jalani gitu ya. Tentu nggak apa-apa. Oke, saya ambil aba-aba ya, Bapak Ibu. Eh, Tiga, dua, satu. Ih, masih ada yang mau on cam lagi? Oh, masih ada yang mau on cam. Saya ulang ya. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir sampai larut malam ini. Dan Mas Andri lebih larut lagi, karena di sana sekarang sudah lewat jam setengah 11 ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andri yang sudah berkenan untuk apa sharing di grup kita ini ya. Semoga ini menjadi kebaikan ya yang besar bagi Mas Andri dan juga pada keluarga. Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan di dalam segala aktivitasnya, kemudian juga diberikan keberkahan itu yang utama ya. Supaya nanti kita selalu bisa menebar kebaikan dimanapun kita berada. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas Andri juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini apabila di dalam penyelenggaraan ini ada beberapa hal yang kurang berkenan ya, ada kekurangan ya, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi insya Allah nanti saya akan teruskan ke Mas Andri, mudah-mudahan nanti beliau nanti berkenan untuk menjawabnya. Nanti akan saya share juga kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang ingin mengontak langsung Mas Andri juga boleh ya, kan nanti CV-nya akan saya share. Tadi sudah dapat izin dari Mas Andi untuk di-share ke Bapak Ibu semua. Nanti bisa langsung berkomunikasi aja kalau misalnya memang dirasa perlu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas sesi malam hari ini yang sangat-sangat-sangat daging semua dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu di dalam menyongsong tes SIMAK UI di hari Minggu mendatang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Mas Andri ya. Terima kasih banyak Mas Andri atas waktunya. Saya cukupkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Pak Andri. Ya, Terima kasih kepada sama-sama. Saya izin end meeting untuk semua ya. Terima kasih Mas Fajar. Ya, makasih Mas Andri.